Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan mengambil tema Damai dan Pengharapan. Damai dan Pengharapan yang terambil di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, Natal membawa kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus datang untuk membawa damai sejahtera di bumi. Yesus datang dengan membawa damai. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa berdamai dengan Tuhan dan kita bisa berdamai dengan sesama. Kalau kita tidak ada damai dengan Tuhan, bagaimana kita bisa membawa damai kepada sesama kita? Saudaraku yang terkasih, marilah kita terus menerapkan hidup kita bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa damai. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita memiliki damai sejahtera, kita juga bisa membawa damai itu kepada banyak orang. Kedamaian dibutuhkan oleh semua orang. Bagaimana kalau kita tidak ada damai? Semuanya serba mencemaskan, menakutkan. Bahkan di masa pandemi ini, kita akan merayakan Natal dengan sukacita, dengan berkerumun dengan banyak orang. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Kita hanya berdamai dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, membawa damai sejahtera. Kalau kita bisa membawa damai, kita akan merasakan kebahagiaan. Kecemasan, ketakutan akan dijauhkan di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang ke-5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita merasakan kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita masing-masing, apakah sudah ada damai sukacita dan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita serahkan hidup kita di dalam damai sejahtera Allah, dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh bersukacita di hari Natal. Kita menyambut Natal, kita menyongsong Natal dengan
penuh sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang kudus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita untuk terus merasakan damai, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus